Ya, kesetimbangan. Keempat, rate processes atau proses kecepatan. Nah, itu konsep. Nanti Anda belajar di OPB, OPMP, ya, pemisahan bertingkat. Nanti detailnya demikian. Ini sekedar mengenalkan ya. Jadi kalau neraca massa, neraca panas sudah jelas. Nanti alatnya misalnya itu bentuknya kolom distilasi itu memisahkan dengan fase cair uap, bukan gas. Kalau gas itu absorpsi, stripping. Kalau ini cair uap. Nah, misalnya larutan etanol ya di industri untuk etanol alkohol itu keluar dari fermentasi kan paling hanya 8-10%, yang kita jual itu 96, sekitar itu 96%. Nah, perlu dimurnikan, dipekatkan dengan kolom distilasi. Nah, bentuknya kalau alat real seperti ini, nanti skemanya seperti ini. Ya, jadi nanti di sini ya saya pakai anotit. Nanti uapnya dari bawah naik. Ini uapnya dari bawah ke atas, ya. Sebentar. Nanti ke sana, ya. Cairannya dari atas ke bawah, gini ya. Itu. Nanti kontak di dalam yang dinamanya tray. Di sini kalau secara konsep terjadilah kesetimbangan. Jadi di sini terjadi kesetimbangan. Nah, itu pendekatan. Nah, ini anunya apa skemanya. Jadi nanti uap yang keluar dari atas nanti diembunkan, setelah mencair nanti sebagian direfleks untuk turun ke bawah, sementara yang ini umpannya. Praktis misalnya ini etanolnya itu kadarnya 10%. Maka nanti makin ke atas itu kadar etanol makin tinggi, nanti tinggal target. Biasanya 2 menara. Kalau satu bisa tapi sangat tinggi. Misalnya sampai 90, mungkin 80% dulu. Ini nanti. Sementara air ke atas makin, karena titik-titiknya makin kecil, makin besar kan, ke sana itu makin kecil, air makin ke bawah makin besar. Ini namanya reboiler, yang ini kondenser, mengkondensasi. Reboiler itu boiling, menguapkan kembali. Jadi sebagian cairan diuapkan masuk ke menara. Nanti bentuknya, kalau ini skema, cairannya kalau tiap tray ada ya. Ini cairan nanti mengalir ke sini, turun ke bawah gravitasi. Sementara ini ada lubang-lubang. Boleh namanya nanti pakai bubble cap atau valve, atau hanya lubang. Ini nanti uapnya lewat sini lah, disinilah kontak, terjadilah kesetimbangan. Tapi sebenarnya juga ada rate processes. Ini yang kuno, itu namanya bubble gap. Kalau yang tadi itu valve tray. Terus, nah, kalau yang gas sering bentuknya demikian. Ini isi packing yang nanti ini skema demikian, ini menara, packingnya ada di sini. Ini hanya saya tunjukkan bersamaan. Isinya kira-kira demikian. Nah, nanti terjadi ke atas ini gas, ya. Nah,
boleh juga untuk destilasi. Uap ke atas, nanti cairan dari atas ke bawah kontak di permukaan packing ini. Nah, terjadilah kesetimbangan dan sekaligus saat belum setimbang terjadi transfer massa. Itu. Maka tadi chemical engineering tools itu ada equilibrium kesetimbangan. Kalau ini kesetimbangan fasa ya, bukan kesetimbangan reaksi. Ya. Nah, kalau ini reaksi, yang saya tunjukkan reaktor ya, itu ada fixed bed. Nah, ini umumnya fixed bed, ini fixed bed, tapi karena kalau eksotermis atau endotermis perlu pendinginan. Ya, itu. Ini juga jenis reaktor yang tadi fase gas, pakai katalis. Ya. Nanti Anda belajar merancang di sini. Di sini reaksi, ya, ada rate processes, kecepatan reaksi. Nanti juga kecepatan reaksi itu ada batasannya kesetimbangan reaksi. Nanti kita membahas contoh, misalnya reaksi pembuatan amoniak. Ya. Amoniak itu dibuat dari N2 dan H2, fase gas, pakai katalisator padat, jadi fixed bed nanti reaktornya. Nanti maksimum itu terjadi kesetimbangan. Kalau terjadi kesetimbangan ya konversinya maksimum segitu. Biasanya sekitar 20% sampai 25% konversi N2-nya. Nah, kalau ini hal yang lain, pengering, putar, ini nanti kita bicara bentuknya ya, alat-alat. Sebenarnya nanti banyak sambil jalan nanti kita berkenalan dengan alat-alat yang hubungannya dengan operasi teknik kimia. Nah, ini. Nah, saya hapus dulu. Bisa melihat ini? Halo? Bisa, Pak. Ya. Ini kita mulai mengenalkan dulu neraca massa. Satu hal yang penting, kalau nanti Anda menghitung, harus ditulis. Ya, kalau Asmi ya nanti menghitung apa menjawab soal, ditulis satuannya. Maaf, Pak. Baru terlihat yang kolom reaktor. Oh ya, berarti ini saya tadi lupa. Sebentar, stop share-nya. Ya, saya kembali. Nah, sudah ya? Sudah, Pak. Ya, unit ya, atau satuan. Jadi kalau Anda menulis nanti perlu melihat satuannya. Ya, perlu ditulis satuannya, jangan sampai keliru. Apalagi nanti ada konversi. Ternyata yang ditanyakan itu dalam satuan, misalnya kilogram per meter kubik. Nah, datanya adalah Anda punya rapat massanya dalam gram per sentimeter kubik. Anda harus mengubah. Nah, ini sebenarnya Anda sudah sejak dulu berkenalan. Tapi hal yang penting apa? Anda harus tahu menguasai ada dua sistem satuan. Satu satuan SI itu sistem internasional yang aslinya sebenarnya sistem metrik yang kelipatannya biasanya 10. Ya. Misalnya dari milimeter ke sentimeter ke desimeter ya dan seterusnya nanti ke meter ya. Itu kelipatannya 10. Anda sudah belajar mestinya ya di situ. Yang kedua itu satuan
ini sering dikatakan engineering system. Ya, ini satuan engineering system. Padahal sebenarnya itu sistem aslinya Anglo-Saksis. Anglo-Saksis itu mana? Halo? Anglo-Saksis? Dari mana? Kira-kira mana? Daerah mana? Inggris. Daerah Inggris ya. Ya itu ya bagus. Itu mungkin pertanyaan terlalu mudah. Gitu. Kenapa kita harus kenal dua-duanya? Karena ada sejarahnya. Jadi dalam perkembangannya itu saat abad mungkin mulai dari 17, 18, apalagi 19 ya. Itu engineering, teknik berkembang, yang unggul itu yang daerah jajahan Inggris, termasuk Amerika itu kan dulu jajahan Inggris. Nah, mereka punya sistem sendiri. Sampai sekarang, saat itu ada standarisasi ukuran. Ya, nanti Anda juga belajar. Oh, pipa berapa inci? Ya, 2 inci. Nah, padahal sekarang itu sistem internasional itu sama dengan sistem metrik. Nah, tapi Anda nanti buku-buku yang agak kuno pun itu satuannya itu banyak karena kemudian ya itu menjadi dasar bidang teknik ya banyak dalam satuan Anglo-Saksis kalau dikatakan sekarang ya American Engineering System ya atau Engineering System itu. Nah, sehingga nanti Anda istilahnya wirawiri saat menghitung karena datanya banyak dengan sistem British atau engineering, tapi nanti laporan Anda pakai sistem metrik atau SI. Nah, kalau sistem SI dulu yang menginisiasi, yang mengawali negara mana atau siapa? Sudah saya bagikan loh itu materinya. Siapa yang mengawali? Halo? Kok nggak ada respon? Yang mengawali sistem metrik siapa? Halo? Prancis, Pak. Siapa? Prancis, Pak. Perancis. Ya, betul. Jadi ini kalau saya tunjukkan ya, panjang meter. Ini kalau sekarang Anda harus memperhatikan singkatannya itu huruf besar atau kecil. Itu penting. Meter itu M-nya kecil. Kilo itu K-nya kecil. Tapi kalau nanti mega besar. Kalau K besar soalnya untuk Kelvin ya. Detik itu resminya singkat S sekon ya second, joule dan seterusnya ya. Kalau derajat Celcius ini pakai derajat, ingat ini Celcius. Tapi kalau Kelvin resmi tidak perlu pakai derajat. Ya. Nah, liter juga besar, tidak kecil. Nah ini yang giga, mega, kilo, Anda sudah tahu ya. Cuma kalau itu Anda beli MB ya, ini atau megabyte, sekarang GB ya, byte ya, G-nya besar, M-nya besar, tapi kalau kilo K-nya kecil. Ini kelipatannya ya, itu. Nah, kalau ini sebaliknya feet, inci. Nah, katanya ya mestinya ini sangat mudah. Ya. Kalau dari meter ke senti itu Anda hafal karena lewat meter, desimeter, sentimeter, 100. Tapi kalau 1 feet berapa inci? Coba. Halo? 2,54. Berapa? 1 feet berapa inci? 12. Ya, kalau 2,54 itu dari inci ke sentimeter. Itu konversi. 12.
Nah, inilah yang mungkin Anda bertanya-tanya, loh, kok 12 tidak ikut 10? Nah, tadi ini ya nanti ini persaingan dulu. Napoleon itu jenderal ya, kita nggak perlu cerita lagi. Saya nggak perlu cerita sejarahnya, Anda sudah sejak SMP ya bahkan SD belajar. Seorang jenderal yang betul-betul brilian, ingin mengekspansi hampir seluruh Eropa kecuali Rusia ya. Dan daratan Inggris, sayang daratan Inggris kan terpisah. Satu-satunya negara yang belum pernah dijajah sampai ke Jerman, Inggris. Nah, waktu itu Napoleon sebagai jenderalnya yang ahli strategis, tapi karena pinter tadi menciptakan sistem metrik kelipatan 10. Ya. Nah, saingannya ini yang melawan ya mempertahankan Inggris, Nelson ya, Horatio Nelson. Ini kalau menurut sejarah ini bahkan sampai kehilangan kaki dan tangan apa ya saat perang dengan Napoleon di terkenal dengan Trafalgar ya itu. Nah, perang Trafalgar. Tapi Inggris nggak pernah dikalahkan. Bahkan setelah itu ya ada penjajahan. Waktu itu ya sudah mulai penjajahan orang Eropa menjajah ke Asia, ke benua Amerika. Itu namanya kebangsaan, kebanggaan terhadap bangsa berlebihan istilah chauvinisme. Di Eropa itu ada 3. 1 Inggris, 2 Perancis, yang satu lagi Jerman. Kalau sekarang universalitas itu sudah mulai menguat. Zaman saya sekolah dulu misalnya saat di Inggris, itu kalau di Inggris ya jelas bahasa Inggris. Kita pergi ke Perancis, misalnya ke Paris. Di jalan kita ngomong, tanya bahasa Inggris, pakai bahasa Inggris. Umumnya mereka nggak jawab bahasa Inggris, langsung bahasa Perancis. Di Jerman juga demikian, bukannya nggak bisa, kalau kita tanya mereka jawab kan paham. Itu kebangsaannya kuat. Nah, waktu itu merembet sampai ke sistem itu. Ya. Nah, yang pertama menciptakan Napoleon itu, yang kelipatan 10. Inggris ikut menciptakan. Makanya tadi, mengapa 1 feet kok tidak 10 inci? Ya biar beda. Kira-kira. Nah, sekarang untuk mengukur suhu, ya ada apa derajat suhu ya, Celsius di sistem metrik itu. Mudah, pikirannya sederhana waktu itu ya. Oh, kalau es suhunya rendah kan, pakai standar 0 derajat. Kalau air mendidih 100 derajat Celcius. Nah, Inggris yang nggak mau masa sih ikut-ikutan 100. Coba, kalau Inggris pakai Fahrenheit, air mendidih pada 1 atmosfer berapa derajat Fahrenheit? Ayo. Berapa? Masa sih, Pak? Halo? Berapa derajat Fahrenheit? Masa nggak ada yang menjawab? 212. Berapa? 212. Ya, 212 derajat Fahrenheit. Kalau es membeku pada berapa derajat? 32. 32. Nah, itu tadi. Nah, karena nolnya sudah dipakai oleh Perancis, maka ya enggak nol lah. 32. Nah, terus buat sendiri kalau 0 derajat Fahrenheit itu ada kalau air mengandung garam, ya air laut itu, tapi dengan konsentrasi tertentu, itu membeku pada 0 derajat Fahrenheit. Nah, itu ceritanya. Nah, tapi dari sisi penjajah sukses. Itulah yang kemudian di engineering karena mereka saat itu maju, buku-buku sampai sekarang pun standarnya sebenarnya pakai
sistem engineering ini, PON, ya, feet, inci, NHP, ya, BTU, British Thermal Unit, bukan kalori atau joule, ya, PON, FOS, dan skornya. Ya, itu kalau waktu masih sama, sekon. Karena itu waktu sudah sejak dulu ya. Nah, terus ini simbol tadi, suhu, ini tekanan. Nah, variasi. Kalau Inggris kan pound per square inch, jadi disingkat PSI. Kalau yang dulu awal pakai atmosfer, sekarang pakai KPA, ya, itu kilopascal yang formal. Ini kadang ini bukan informal, tapi selain atmosfer pakai bar. Ya. Bisa juga kalau dulu pakai kilogram fos per sentimeter persegi. Ya, itu kebiasaan aja. Terus Anda tahu milimeter Hg atau inci Hg merkuri, ini konversinya. Nah, Anda yang perlu tahu PSI atau nanti ya ATMA, ATMG, tapi sering yang karena buku banyak yang dari berdasarkan engineering system itu, maka pakai PSI tekanan. Ada PSI A itu absolute, PSI G itu gauge, gauge, ya, gauge PSI G. Bedanya, ini namanya gauge itu apa? Alat pengukur tekanan. Nah, karena udara bertekanan 1 atmosfer, maka mereka anggap itu sebagai standar. Maka kalau 1 atmosfer, yang 1 alo secara ini mana? Oh enggak. Secara konversi 1 atmosfer itu sama dengan 14,7 PSI. Nah, tapi ya itu tadi, kalau dalam mengukur, ya kita punya alat pengukur tekanan pada sekitarnya udara, tekanannya 1. Ya dibuat saja saat tekanan 1 itu 0 anunya, skalanya. Maka itu dikatakan PSI G, menunjukkan 0. Nah, kalau A absolut itu ya tadi, biasanya untuk teori. 1 atmosfer berapa? 14,7 ya, PSI A. Ya, kalau ini kita menghitung misalnya nanti menghitung berapa volume gas pada suhu 30 derajat Celcius, tekanannya 2 atmosfer. Nah, itu pakai PSIA, 2 atau atmosfer absolut. Ya. Tapi kalau di lapangan sering yang dikatakan tekanan itu PSIG. Nah, itu sedikit mengenal tentang ya, background sederhana. Nah, ini menyinggung juga nanti beberapa dikatakan apa parameter ataupun kuantitas ya. Parameter Anda kenal nanti ya density atau rapat massa itu simbolnya rho, satuannya massa per volume ya. Nah yang mirip itu specific gravity, tapi ingat kalau density itu bersatuan massa per volume. Kalau specific gravity itu tak bersatuan. Sebenarnya bersatuan tapi tercoret semua. Karena specific gravity itu adalah perbandingan terhadap rasio antara density. Misalnya specific gravity minyak goreng. Ya, tertulis 0,95 misalnya ya. Satuannya apa? Enggak, karena apa? Specific gravity minyak goreng itu, rho A itu ini rapat massa atau density minyak goreng dibagi standarnya air. Density air berapa? 1. Nah, kalau lengkap ini, SPGR yang saya tunjukkan, ini yang bagian paling kanan 20 derajat per 4 derajat. Itu untuk menunjukkan, jadi bawahnya 4 derajat Celcius itu adalah suhu air
yang dimana density air pada suhu 4 derajat itu persis 1. Di luar itu, meskipun untuk hitungan sering kita bulatkan 1, tapi sebenarnya 0,99 sekian, ya. Belum persis 1. Nah, yang 20 derajat itu ya density dari bahan itu. Ya, itu. Terus, sekarang misalnya ya, spesifik gravity batuan, misalnya kalsit batuan kapur, itu 2,45. Satuannya apa? Enggak. Yaitu density aslinya 2,45 gram per centimeter kubik atau mililiter per 1, karena bandingnya air. 1 gram per centimeter kubik. Nah, tapi ingat, kalau gas standarnya bukan air, tapi pakai udara pada kondisi standar. Maka nanti harap hati-hati kalau menggunakan data SPGR gas. Loh, masa sih SPGR gas kok cuma malah besar ya, 0,95. Nah, maksudnya apa? Karena rupenya sebagai standar itu adalah terhadap density udara, bukan air. Itu kalau gas. Terus, saya lanjutkan istilahnya. Fraksi mol, fraksi massa, atau fraksi berat. Ini saya tunjukkan apa? Yang biru itu untuk gas, yang ini untuk cair. Nah, ini perjanjian atau kaidah umum di teknik ya bidang kita. Kalau kita atau kita membaca misalnya, udara mengandung laporannya itu mengandung oksigen 20,9%. Sisanya nutrigen, berarti kan 79, mungkin ya 79,2%. Tidak disebutkan persen apa. Nah, kalau gas itu adalah persen mol atau fraksi mol. Ingat itu. Sementara kalau misalnya batu bara, ini menurut hasil analisis kadar C karbonnya 83%, hanya 11%. Ada sisa S-nya, sulfur, ada sisa oksigen, ada nitrogen, ya sekian-sekian persen, total 100%. Nah, persennya apa? Kalau cair dan padatan, itu fraksi massa atau fraksi berat. Kalau lainnya, ya, kalau misalnya lengkap nulis, misalnya, saya mau menyatakan, misalnya tadi, etanol itu 98% mol, ditulis lengkap, persen mol. Kalau etanol kan cair pada kondisi biasa. Nah, kalau sebaliknya juga gas, tapi umumnya kalau gas jarang sekali yang pakai fraksi massa. Itu kaidah ya, ingat-ingat. Jadi kalau gas dinyatakan fraksi ataupun persentase itu umumnya mol. Tapi kalau cairan atau padatan fraksi massa. Nah, ini kemudian kalau saking kecilnya ada istilahnya satuan ppm, part per million. Ya. Kalau sering diterjemahkan Indonesia ppj, ya, per juta silahkan, tapi ini aslinya. Kalau ppb itu part per billion, jadi 10⁻⁹. Kalau ppt bukan triliun, tapi memang jarang, tapi itu thousand justru.
part/1000 itu ya. Nah, ini kita lanjutkan. Ya. Kita sudah mulai ke neraca massa, mengenal dulu. Nanti kembali lagi ya. Nanti neraca massa disusun, nanti ada introduksi. Ada namanya overall, konversi, key komponen. Nah, yang penting ini sebentar. Ya. Terus, ada pertanyaan? Silakan. Ini untuk menunjukkan apa? Neraca massa itu seperti apa. Sebenarnya Anda sudah melakukan hitung-hitungan. Ya. Halo, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak, saya mau halo, dia tidak? Terlihat, Pak. Terlihat, Ya. Pak. Ya, ini hitung-hitungan. Ya. Anda sudah belajar ini sejak SMA. Ya. Butanol kita reaksikan dengan asam asetat. Ya. Butanol itu apa? Anunya apa? Rumusnya saya tulis. Ini CH3, CH2, CH2, ya, CH2OH, ya. Setelah saya hapus dulu ini. Plus asam asetat itu CH3COOH. Ya. Anda harus ingat yang ini ya. Terus kalau saya singkat, ini C4H9OH plus CH3COH bereaksi menjadi ini reaksi esterifikasi ya, COO C4H9+H2O. Ini reaksinya biasanya bolak-balik. Ya. Nah, sekarang ini mau kita lihat stoichiometris. Ya. Ingat, stoichiometris sebenarnya yang neraca massa. Ini artinya 1 mol butanol bereaksi saat memerlukan kalau bereaksi 1 mol asam asetat, hasilnya berapa? Nanti kalau bisa penuh, ya ini 1 mol, ini butil asetat, sampingannya air 1 mol. Nah sekarang ya, butanol 37 gram. BM butanol berapa? Ya. 74. Berapa? 74, Pak. 74. 4. Ya, satuannya gram per mol. Asam asetat? 60. 60 gram per mol. Nah, sekarang
butanol ya. Berarti butanol itu 37 gram ya, sama dengan berapa mol? 37 per 74 ini mol sama dengan 0,5 mol ya. Terus asam asetat. Asam asetat sama dengan 60 gram ya, 60 per 60 mol itu 1 mol. Nah, dengan nalar Anda sudah tahu. Nanti dari stoikiometris, kalau 1 mol butanol bereaksinya, kalau butanol habis semua perlu 1 mol. Nah, dari sini terlihat butanolnya itu 0,5 mol, asam asetatnya 1 mol. Jadi kalau bisa bereaksi semua, artinya yang habis dulu apa? Butanol. Ya. Butanol habis. Nah, sekarang berapa butil asetatnya? Ya. Ini butil asetat. Kalau ini habis. Berapa? Kalau ini kan habis. Ini nanti berarti 0,5 mol. BM butil asetat berapa? Ya, BM butil asetat. Ya, 74 ditambah 60 kurangi 18. Berapa? Ini 134 ya. 134 kurang ini berarti 116. Berarti per gram 0,5 kalikan 116. Berarti itu 58 gram. Tapi kalau sempurna, nah ini berapa? Nah, artinya reaksinya tidak sempurna. Ini apa? Untuk mengawali. Ya. Saya lanjutkan, nanti bisa balik sini. Nah. Sudah bisa melihat? Sudah, Pak. Ya. Ini tadi konsep neraca massa. Neraca, bukan timbangan. Sebenarnya yang kita katakan neraca, kalau dulu mungkin dengar awalnya itu neraca keuangan. Apa yang ditulis? Jadi berapa jumlah uang yang masuk, berapa yang keluar, sisa positif atau malah negatif, ya mengurangi. Jadi prinsipnya sama. Ya. Nah, hal yang lain yang nanti Anda akan berurusan. Nanti ada variabel proses. Nah, dalam suatu proses kita harus tahu, kalau itu harus tahu suhu, tekanan, terus nanti fluid, kecepatan, konsentrasi atau komposisi, ya.
Karena apalagi ini mengerjakan masa-masa itu nanti kita perlukan untuk yang menghitung, mengevaluasi. Itu namanya variabel proses. Nah, sebelum mulai, kalau tadi kan pengenalan saja. Ada proses steady dan proses unsteady. Itu didasarkan terhadap waktu. Steady state, ya, itu state ya kondisi yang sama, ya. Ini kalau di Indonesia kan, tapi kemudian yang menggunakan itu belum banyak. Tuna, ya, menggunakan istilah tuna, yang menggunakan istilah menerjemahkan steady state itu proses tuna. Tapi karena ini sudah sering dari dulu kita menggunakan itu, ya sampai sekarang sudahlah bahasanya yang lebih familiar steady state. Lawannya unsteady state atau transient. Jadi fungsi waktu. Loh, apa beda? Ya jelas. Kita hubungan real. Kalau pabrik, misalnya ya pabrik pupuk, pabrik semen, pada kondisi proses ya produksi normal ya, nanti bahan baku masuk, jumlahnya total ya, sama dengan produk yang keluar. Keluar itu termasuk yang limbah dan seterusnya. Namanya aja neraca massa, neraca. Ya. Itu steady. Tapi saat operasinya itu, saat misalnya startup, baru mulai operasi. Nah, itu kondisinya dikatakan unsteady. Jadi di awal suhu ruangan dipanaskan, suhunya naik, ya kan pada kondisi tertentu tekanannya naik, ya itu unsteady. Kita perlu belajar, tapi memang ini lebih complicated. Nanti paling tidak Anda belajar formulasi di matematika. Di ATK juga disinggung nanti. Berikutnya operasi. Biasanya itu pada proses continue, proses batch. Yang kalau batch itu bisa dikatakan, ya, saya yakin Anda sudah paham. Ya. Pada satu saat yang terjadi hanya satu step pada unit yang kita ada, satu step operasi. Misalnya ya, kita memproses secara batch. Anda praktikum bahan saja. Ya. Tadi kembali contohnya yang sering untuk praktikum esterifikasi etanol dengan asam asetat. Itu membuat etil asetat secara batch. Di awal Anda menimbang atau menakar etanol dulu. Pada saat itu Anda hanya menakar etanol. Atau kalau paralel, satu menakar etanol, tapi yang lain menakar asam asetat. Tapi belum terjadi reaksi. Terus waktu berikutnya kita masukkan ke labu layer 3. Setelah campur, kita panaskan. Dan seterusnya, itu proses batch. Tapi kalau continue, ya semua langkah operasi ada pada saat itu. Ya, pabrik itu umumnya prosesnya continue karena efisien. Ya, apalagi bekerja 24 jam sehari. Jadi bahan baku masuk ada, continue, keluar juga ada. Nah, kalau ada istilah semi batch karena itu secara mikro ya. Ada yang misalnya reaksi reaktan A langsung masuk reaktor semua di awal. Setelah itu yang reaktan B dialirkan atau ditambahkan sebagai fungsi waktu terus menerus, yaitu semi batch. Ya, itu. Nah ini saya lewati dulu diferensial integral. Itu maksudnya kalau integral waktu tertentu, diferensial ada waktu yang sempit. Nah sebenarnya idenya sederhana. Ya ini. Hanya
masuk min keluar, input min output ya, sama dengan akumulasi. Ini ya. Input kurangi output sama dengan akumulasi. Nanti biasanya karena kalau ada akumulasi itu biasanya transien, ada dm per dt apa-apa ya itu. Nah, itu umum. Kalau steady state karena tidak ada perubahan waktu, maka nanti akumulasinya nol ini. Jadi I min O sama dengan nol atau langsung sering nanti I sama dengan O. Nah, baik itu mengalir maupun batch sama. Kalau tadi sebenarnya kita menganggap seperti ini nggak ada akumulasi. Yang tadi pengantar sebagai pengantar nada massa tadi yang stoikiometris ya. Nah, apa yang kita bicarakan di ATK? Oh, satu lagi sebenarnya ya. Di sini nggak ada ya. Nah, ini nanti ya. Nada massa yang kita bicarakan paling banyak itu steady state. Jadi masuk sama dengan keluar. Terus ada sistem makroskopis dan mikroskopis. Maksudnya makroskopis apa? Ya, kembali ke annotate tadi. Ya. Kalau makroskopis, ini sistem kotak itu ya. Nanti harus masuk umpan misalnya, harus masuk ya. Terus nanti harus keluar ya, yang kita hitung. Jadi nanti yang keluar itu berapa kondisinya, yang masuk berapa kondisinya. Kalau hanya neraca massa, kita belum menentukan suhu tekanan. Tapi misalnya fluid atau laju alir, kilogram per sekon atau meter kubik per jam. Ya, tapi nanti tetap massa, dalam bentuk massa. Keluar juga demikian. Nah, makroskopis, apa yang terjadi di dalam ini, itu tidak kita lihat. Meskipun kita tahu di situ misalnya terjadi reaksi. Kita nggak ingin detailnya. Nah, kalau mikroskopis, itu nanti yang di sini, apa yang terjadi, kita harus lihat tadi kecepatan reaksi, atau nanti kalau unit operation itu, nanti berapa kecepatan adsorpsi, dan seterusnya. Nah, yang kita bicarakan steady state makroskopis, karena ini sangat mendasar. Itu. Nah, ini perlu saya hapus. Nah, nanti kita juga akan berhubungan dengan reaksi, tapi nanti
berapa kecepatan reaksi, itu bagian dari masuk dan keluar. Ya. Ini ambil saran. Nah, kita mulai yang sederhana dulu. Ya. Yang steady state makroskopis. Ini. Bentar. Mungkin ada pertanyaan? Kalau tidak, kita lanjutkan. Saya pindah dulu ke ini. Sebentar, saya cari. Tadi amonia ya. Saya bukakan dulu. Ya. Akan ini. Halo? Dengar? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Ya. Yang ini sudah terlihat? Campuran gas mengandung 25%. Sudah? Lihat, Pak. Ya. Dengar, Pak. Ini neraca massa, ya, steady state makroskopis. Ya. Belajar neraca massa, menyusun. Ya. Ini kita mempunyai gas campuran CO2 25% dan 70% mengandung amonia. Dialirkan melalui scrubber. Scrubber itu absorber, ya, di scrub begitu ya. Nah, untuk mengambil amonia menggunakan larutan asam, karena amonia itu sifatnya asam atau basa? Basa, ya. Meskipun remeh, tapi saya sering tanyakan untuk ngecek Anda itu sebenarnya kimia dasarnya nempel tidak. Penting untuk orang teknik kimia namanya teknik kimia. Kecuali kalau yang complicated, mungkin Anda nggak hafal-hafal, nggak apa. Tapi kalau yang ini harus yang sederhana. Sementara CO2 bersifat asam. Diserap, misalnya amonia itu bereaksi dengan larutan asam. Jadi amonia plus misalnya asam klorida nanti menjadi N4Cl. Ini sangat mudah. Nah, terus ternyata karena mungkin asamnya itu tidak tidak cukup banyak dan encer, di penyerap scrubber atau absorber itu tidak terserap semua. Keluar masih mengandung 37,5% amonia. Ya. Saya tanya, ini gas, kalau persen apa? Massa atau mol? Mol. 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 Ya. Mol. Ya. Terus ini saya gambar dulu. Sederhana ya.
Nanti ini absorber. Ini gas CO2, NH3. CO2-nya 25%, NH3-nya 75%. Nanti keluar ini C2, NH3 itu 37,5%. Ya. Nah, ini pakai larutan, istilahnya solvent. Tadi larutan, mungkin HCl. Terus nanti ini keluar. Nah, kita untuk contoh sekarang itu menghitungnya yang ini amonia. Sekarang tadi, ini namanya langkah kalau penyelesaian apa? Visualisasi ya. Visualisasi. Oh ini seperti ini, datanya kita pasang. Terus yang kedua objektifnya, pertanyaan apa sudah jelas, berapa amonia yang terambil ya oleh larutan ya pelarut. Asumsinya CO2 hanya lewat, memang meskipun larut tapi sedikit. Nah, kita biasa menggunakan kalau menghitung apa? Merencanakan, kemudian menghitung. Rencananya apa? Pakai saja paling mudah karena ini tidak ditentukan basis perhitungan. Basis perhitungan. Diambil apa? Yang paling mudah. Diambil ini. Ya. 100 mol campuran gas masuk. Ya. Gas masuk. Ini terdiri dari ya, CO2 berapa? 25 mol. Kemudian NH3 75 mol. Nah, keluar ini gas keluar absorber atau scrubber itu mengandung NH3 37,5%. Terlihat ya? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Ya. Berarti CO2-nya berapa? 100 min 37,5%, yaitu 62,5%. Nah, ini yang tadi neraca massa dia kali key komponen, ya komponen yang tetap selama proses jumlahnya tidak berubah. Ya, ini komponen yang jumlahnya tetap itu CO2. Berapa jumlahnya? Masuk 25 ya keluar sama dengan 25. Ya. Nah, terus berapa? Karena keluar ini komposisi sudah tahu di sini. Ya. Komposisinya sudah tahu. Ini. Jadi amonia yang keluar berapa? Ya, tinggal menghitung. Kalikan ya itu 37.
ini 37,5 per 62,5. 3 per 5 ini ya. Ini kalau bagi 12 kan ini 3, ini 5. Berapa? 15 mol. Nah, sudah ketemu. Yang ditanyakan apa? Ini sudah betul. Berapa persen yang terpisahkan? Ya. Jadi, ya. Atau sering nanti ditulis begini ya. Jadi, NH3 yang terserap sama dengan masuk berapa? 75 kurangi 15 sama dengan 60 mol. Ya. Pertanyaannya apa? Berapa persen dalam persen itu? Berapa persen yang terpisahkan atau istilahnya recovery ya. Yang terpisahkan sama dengan 60 mol, biasanya dibagi awal 75 mol kalikan 100%, yaitu 80%. Nah, ini neraca masa awal. Sekali lagi makroskopis, steady state. Ya. Terus saya simpan. Nah, terus sebelum kita break dulu untuk absen. Yang kemarin masih punya alamatnya dong. Halo? 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 Iya, Pak. Mohon izin bertanya, Pak, yang